Gibran adalah seorang pemuda pendiam yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam perpustakaan tua milik kakeknya yang terletak di pinggiran kota yang selalu tertutup kabut abadi. Hidupnya yang membosankan berubah total ketika ia menemukan sebuah kotak besi berkarat yang tersembunyi di balik dinding bata rahasia di bawah tangga, kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Di dalam kotak itu, ia menemukan sebuah kompas kuno yang jarumnya tidak menunjuk ke arah utara, melainkan ke arah sebuah gunung kristal yang tidak pernah tercantum dalam peta dunia manapun yang pernah ia pelajari. Saat jarinya menyentuh permukaan kaca kompas yang dingin, sebuah denyut energi aneh mengalir melalui pembuluh darahnya, membangkitkan memori-memori asing tentang sebuah kerajaan yang hilang di balik awan. Ia merasa seolah-olah kompas itu sedang memanggil namanya dengan suara halus yang hanya bisa didengar oleh batinnya sendiri, menuntut untuk segera dibawa pulang ke tempat asalnya yang sangat jauh. Tanpa persiapan matang, Gibran memutuskan untuk mengikuti petunjuk jarum jam pasir tersebut, meninggalkan kehidupan lamanya, yang nyaman demi sebuah jawaban atas asal-usul keluarganya yang selama ini diselimuti oleh kabut rahasia yang sangat tebal. Perjalanan Gibran membawanya melintasi hutan bisikan, sebuah tempat di mana pepohonan raksasa bisa berbicara melalui gesekan daun mereka dan tanahnya bisa bergeser setiap kali bulan purnama, mencapai titik tertinggi di langit malam. Di kesana ia bertemu dengan seorang pengelana, wanita bernama Elara yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan api kecil dari ujung jarinya dan setuju untuk menjadi pemandu jalannya dengan imbalan perlindungan dari kompas tersebut. Mereka harus berhadapan dengan berbagai makhluk bayangan yang berusaha merebut kompas itu, karena konon siapapun yang memilikinya bisa memutar balik waktu dan mengubah sejarah dunia sesuai dengan keinginan gelap mereka. Gibran belajar bahwa kompas itu bukan sekadar alat navigasi, melainkan kunci untuk membuka gerbang dimensi yang telah dikunci selama ribuan tahun oleh para penjaga kuno yang kini telah moksa. Setiap langkah yang mereka ambil di dalam hutan itu terasa seperti ujian mental, karena hutan tersebut akan memproyeksikan ketakutan terdalam setiap orang yang berani menginjakkan kaki di atas akar-akarnya yang berlumut. Namun keberanian Gibran mulai tumbuh seiring dengan pemahamannya bahwa takdir tidak pernah salah memilih pundak untuk memikul beban sejarah yang sangat berat ini. Setelah melewati hutan, mereka sampai di tepi danau cermin yang airnya tidak memantulkan wajah orang yang melihat ke bawah, melainkan memperlihatkan kemungkinan masa depan yang bisa terjadi jika mereka gagal dalam misi ini. Di tengah danau tersebut, berdiri sebuah menara jam raksasa, tanpa pintu masuk yang tampak, mengambang di atas permukaan air yang tenang, seperti kaca tanpa ada riak sedikit pun. Gibran menyadari bahwa kompas di tangannya mulai berputar dengan sangat cepat, menciptakan medan magnet yang menarik air danau hingga membentuk pusaran raksasa yang menyingkap, sebuah tangga spiral menuju dasar danau. Mereka turun ke bawah, memasuki ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan roda gigi raksasa yang berputar dalam harmoni yang sempurna, menjaga detak jantung dunia agar tetap stabil dan tidak hancur berantakan. Di sana Gibran harus memecahkan teka-teki, logika yang sangat rumit untuk menghentikan mekanisme penghancuran diri yang telah diaktifkan oleh seorang penyihir pemberontak yang ingin menghentikan aliran waktu selamanya. Ia menggunakan pengetahuan yang ia dapatkan dari buku-buku tua kakeknya, menyambungkan kembali kabel-kabel. Energi yang terputus dengan tangan yang gemetar, namun penuh dengan keyakinan yang luar biasa kuat. Konflik memuncak ketika sang penyihir pemberontak, seorang pria bernama Malakor yang ternyata adalah mantan murid kakek Gibran, muncul dari kegelapan dengan pasukan prajurit logam yang tak bisa mati. Malakor menuntut Gibran menyerahkan kompas tersebut agar ia bisa kembali ke masa lalu dan mencegah kematian orang-orang yang ia cintai. Sebuah niat yang terdengar mulia namun berisiko, menghancurkan seluruh tatanan realitas saat ini. Pertempuran hebat pun pecah di dalam ruang mesin waktu tersebut, dengan ledakan energi sihir yang menerangi setiap sudut ruangan dan denting pedang yang beradu dengan kekuatan yang bisa meruntuhkan pilar-pilar batu. Gibran yang tidak memiliki kemampuan bela diri harus menggunakan kecerdikannya untuk menjebak Malakor di antara roda gigi yang berputar, sambil tetap melindungi Elara yang sedang terluka akibat serangan mendadak tadi. Ia menyadari bahwa memanipulasi waktu adalah sebuah dosa besar, karena setiap kehilangan adalah bagian dari pelajaran hidup yang membentuk siapa kita pada hari ini dan di masa depan nanti. Dalam momen kritis itu, Gibran melepaskan energi dari kompasnya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menciptakan perisai cahaya yang mematikan semua kekuatan sihir hitam di dalam ruangan tersebut secara instan.
Saat Malakor berhasil dikalahkan dan diusir ke dimensi pembuangan, menara jam mulai bergetar. Hebat seolah-olah akan segera runtuh karena beban energi yang terlalu besar, yang baru saja dilepaskan oleh Gibran. Gibran harus segera memasukkan kompas tersebut ke dalam poros pusat, mesin waktu untuk menstabilkan kembali aliran waktu dunia yang sempat terhenti akibat pertempuran yang sangat brutal tadi. Namun ia menyadari bahwa jika ia melakukan itu, kompas tersebut akan hancur. Selamanya, ia tiada akan pernah bisa kembali ke rumahnya atau melihat kakeknya lagi di dunia nyata. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Gibran memilih untuk mengorbankan keinginannya sendiri demi keselamatan miliaran jiwa yang bahkan tidak pernah tahu bahwa dunia mereka baru saja berada di ambang kehancuran. Ia memasukkan kompas itu ke dalam celah mesin dan sebuah ledakan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Mata menelan seluruh ruangan hingga semuanya menjadi putih bersih tanpa ada suara sedikit pun. Ia merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah ia sedang terbang di antara bintang-bintang sebelum akhirnya kesadarannya menghilang secara perlahan. Ke dalam kegelapan yang sangat tenang dan damai, Gibran terbangun di sofa perpustakaan kakeknya dengan sinar matahari sore yang hangat masuk melalui celah jendela dan debu-debu kecil yang menari di udara seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Ia meraba sakunya dan menemukan bahwa kompas kuno itu telah hilang, namun di telapak tangannya terdapat sebuah bekas luka berbentuk bintang yang samar, bukti nyata bahwa petualangannya bukanlah sekadar mimpi belaka. Kakeknya masuk ke ruangan sambil membawa 2 cangkir teh hangat, menatap Gibran dengan senyuman penuh. Arti yang seolah-olah mengatakan bahwa ia tahu persis apa yang baru saja terjadi di dimensi lain. Kakeknya berbisik bahwa tugas penjaga adalah untuk tidak pernah terlihat dan bahwa dunia ini tetap berjalan. Karena ada orang-orang yang bersedia berkorban tanpa mengharapkan pujian dari siapapun. Gibran menyesap tehnya, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya, dan menyadari bahwa ia bukan lagi pemuda pendiam yang takut pada dunia luar yang penuh dengan ketidakpastian. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Serang pelajar rahasia yang akan selalu siap jika suatu saat nanti waktu kembali. Membutuhkan pahlawan yang tulus dan berani. Kota di luar tetap diselimuti kabut, namun bagi Gibran, kabut itu tidak lagi terasa misterius atau menakutkan, melainkan seperti selimut. Pelindung yang menjaga keajaiban agar tetap tersembunyi dari mata-mata yang tamak. Ia mulai menuliskan semua kejadian yang ia alami ke dalam sebuah buku jurnal baru, memastikan bahwa meskipun kompasnya telah hancur, pelajarannya akan tetap hidup untuk generasi penjaga berikutnya yang akan datang. Elara, sang pengelana api, seringkali muncul dalam mimpi-mimpinya, memberikan pesan-pesan singkat bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti, ketika dunia kembali membutuhkan bantuan mereka berdua. Gibran kini menghargai setiap detik yang berlalu, tidak lagi merasa bosan dengan rutinitasnya karena ia tahu bahwa setiap momen adalah anugerah yang sangat mahal harganya dalam skala waktu yang abadi. Ia seringkali berdiri di balkon perpustakaan, menatap ke arah gunung kristal yang kini bisa ia lihat dengan jelas. Meskipun orang lain hanya melihat awan putih yang menggumpal di kejauhan sana. Ia tersenyum pada dunia, merasa damai dengan dirinya sendiri, dan siap menghadapi apapun yang akan dibawa oleh hari esok dengan semangat yang baru dan tak tergoyahkan. Kisah Gibran menjadi legenda di kalangan para pustakawan dan pencinta buku tua, sebuah cerita tentang seorang pemuda yang memegang kunci waktu namun memilih untuk membiarkan waktu berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada intervensi. Ia menjalani sisa hidupnya dengan penuh kebijaksanaan, membantu orang-orang di sekitarnya untuk menghargai masa kini tanpa harus terjebak dalam penyesalan masa lalu atau ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Perpustakaan kakeknya menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari jawaban atas pertanyaan hidup yang paling sulit, dengan Gibran sebagai pemandu yang selalu memiliki kata-kata penenang yang sangat tepat. Meskipun ia tidak lagi memiliki kompas magis, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu pengalaman hidup yang menjadikannya manusia yang utuh dan penuh dengan empati terhadap sesama makhluk. Dan di setiap detak jam dinding di perpustakaan itu, Gibran mendengar musik kehidupan yang terus bermain, sebuah simfoni waktu yang indah yang akan terus mengalir, selama masih ada orang yang bersedia menjaganya dengan penuh cinta. Akhir dari sebuah perjalanan hanyalah awal dari perjalanan lain yang lebih besar, dan Gibran siap untuk melangkah, lagi kapanpun takdir memanggilnya kembali ke panggung sandiwara dunia ini.